Good. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mendesak Israel untuk melakukan jeda kemanusiaan di Gaza. Biden meminta Israel menghentikan perang selama 3 hari. Media Amerika Serikat melaporkan Selasa 11 November, penghentian pertempuran di Gaza, kata Biden, dapat memungkinkan para negosiator untuk mengamankan pembebasan lebih banyak sandera. Berdasarkan proposal yang dibahas Amerika Serikat, Israel, dan Qatar, Hamas akan membebaskan 10-15 sandera selama jeda 3 hari dan memverifikasi identitas para tawanan yang tersisa. Pejabat AS menyebut Hamas juga akan menyerahkan daftar para sandera tersebut. Adapun proposal ini dibahas oleh Biden dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melalui sambungan telepon pada Senin lalu. Meskipun terus menentang gencatan senjata, para pejabat Amerika Serikat telah berulang kali menyarankan jeda kemanusiaan untuk membebaskan para sandera. Selain itu juga memasukkan lebih banyak bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza dan memungkinkan lebih banyak warga sipil Palestina untuk mengungsi dari wilayah yang diserang Israel. Netanyahu juga tegas menolak seruan gencatan senjata. Ia mengatakan bahwa menghentikan pertempuran adalah seruan agar Israel menyerah kepada Hamas. Netanyahu pun menuntut agar semua sandera yang ditahan Hamas dibebaskan sebelum gencatan senjata dilakukan. Hizbullah, kelompok bersenjata di Lebanon, tidak berhenti memperingatkan Israel. Wasekjen Hizbullah Naim Qassem mewanti-wanti akan ada konsekuensi serius jika Israel memperluas agresinya. Peringatan ini disampaikan Naim Qassem dalam wawancaranya pada Selasa 7 November. Qassem menyatakan bahwa keterlibatan Hizbullah untuk mengurangi tekanan terhadap Gaza dan menggagalkan tujuan Israel. Sebelumnya, pemimpin Hamas Hassan Nasrullah menyatakan bahwa pasukannya siap menghadapi apapun. Dia memperingatkan Israel bahwa banyak opsi terbuka di Lebanon. Dalam pidato perdananya soal perang Hamas-Israel, Nasrullah menyebut banyak front dalam perang melawan Israel. Dia menegaskan bahwa pasukan Zionis tidak bisa menghancurkan militan Hamas di Palestina. Ia pun berterima kasih kepada Irak dan Yaman yang telah bergabung membela Palestina. Dalam kesempatan itu, Nasrullah juga memperingatkan Amerika Serikat jika perang pecah di wilayah tersebut, armada yang dikerahkan di Timur Tengah tidak ada gunanya. Meski saat ini Amerika Serikat mendukung penuh Israel di jalur Gaza, namun Joe Biden menentang pendudukan kembali warga Palestina. Biden tak ikut campur soal pendudukan kembali sipil di wilayah tersebut. Juru bicara Keamanan Nasional John Kirby mengatakan bahwa Joe Biden percaya pendudukan kembali Gaza oleh pasukan Israel bukan tindakan yang tepat untuk dilakukan. Presiden Joe Biden tidak mendukung pendudukan kembali di Gaza setelah perang Israel-Hamas berakhir. Menurut Kirby, perlu adanya pembicaraan yang sehat tentang bagaimana kondisi pasca konflik dan seperti apa tata kelola pemerintahan di Gaza. Pernyataan ini muncul setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan negaranya akan mengambil tanggung jawab keamanan seluruhnya di wilayah tersebut. Netanyahu mengatakan Israel akan bertanggung jawab atas keamanan untuk waktu yang tidak terbatas. Otoritas Palestina melaporkan pemboman Israel atas Gaza telah menewaskan sedikitnya 10.328 orang. Baik Israel maupun Hamas telah menolak desakan internasional untuk melakukan gencatan senjata. Israel mengatakan bahwa Hamas harus membebaskan para sandera terlebih dahulu, sementara Hamas mengatakan tidak akan membebaskan mereka atau menghentikan pertempuran selama Gaza diserang. Sebelumnya, Sekjen PBB menyebut situasi Gaza berubah menjadi kuburan anak-anak setelah Israel melakukan pengeboman besar-besaran sejak 7 Oktober. Merespon pertanyaan tersebut, Gedung Putih justru menyalahkan kelompok Hamas atas kematian anak-anak di jalur Gaza. Demikian disampaikan Koordinator Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat John Kirby pada Selasa 7 November. Pejabat Amerika Serikat itu mengklaim kelompok Hamas menempatkan anak-anak dan keluarga Palestina dalam ancaman bahaya. Menurutnya, Hamas juga melarang warga sipil mengevakuasi diri ke tempat yang lebih aman. Oleh karena itu, Amerika Serikat meyakini Hamas bertanggung jawab atas kematian anak-anak di jalur Gaza. Kirby juga mencatat setidaknya 240 sandera termasuk anak-anak Israel ditahan oleh Hamas di Gaza. Amerika Serikat disebutnya telah berusaha penuh untuk membebaskan mereka, namun belum berhasil. Sebelumnya diberitakan Sekjen PBB Antonio Guterres mendesak gencatan senjata dalam konflik Israel dan Hamas di Gaza. Ia
menuding bahwa jalur Gaza yang dibombardir Israel menjadi kuburan bagi anak-anak. Ketua MPR RI Bambang Susatyo menyerukan Israel berhenti melakukan kekerasan di jalur Gaza. Dia juga mengutip pernyataan Presiden pertama RI Soekarno soal penjajahan Israel di Palestina. Bamsud mengatakan Soekarno saat berpidato pada 17 Agustus 1966 silam menegaskan upaya Zionis mendirikan negara Israel di atas negeri Palestina merupakan penjajahan yang nyata. Oleh karena itu upaya tersebut harus ditentang. Menurut Bamsud, Presiden Soekarno tidak memilih sikap netral saat itu. Sebab kata Bamsud, sikap netral tidak diperlukan dalam menghadapi penjajahan. Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum Golkar itu sebagai bentuk apresiasi dan dukungan penuh untuk aksi akbar Aliansi Rakyat Indonesia bela Palestina di kawasan Monas, Jakarta pada Minggu 5 November. Dia menegaskan bahwa berdirinya Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat merupakan sebuah keniscayaan yang harus dibela. Hal itu sebagaimana rakyat Palestina yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Dia pun mencatat apa yang terjadi di Palestina merupakan sebuah tragedi kemanusiaan. Menurutnya semua manusia perlu menyelamatkan Palestina. Pejabat Hamas meyakini Israel tidak akan lolos dari lingkaran kekalahan pada 7 Oktober 2023 lalu. Oleh karena itu, pendudukan Israel di Palestina harus diakhiri tanpa syarat atau menyetujui formula politik yang menyebabkan penarikan mereka. Demikian disampaikan pejabat Hamas bernama Osama Hamdan dalam sebuah wawancaranya dengan media Timur Tengah. Dia turut menyoroti bahwa lebih dari 10% pasukan Israel di Gaza telah terbunuh. Israel disebutnya telah memasuki kondisi krisis di Gaza, namun Israel menyembunyikan kerugiannya dari publik. Dia pun mengindikasikan bahwa militer Israel berusaha untuk maju ke area konstruksi dan kemudian menarik diri di bawah tekanan serangan perlawanan. Pejabat Palestina itu menekankan bahwa pendudukan Israel di Palestina harus berakhir tanpa syarat atau Israel harus menyetujui formula politik yang mengarah pada penarikan mereka. Dia pun mencatat bahwa perlawanan Palestina sejak awal telah menuntut pertukaran tahanan secara penuh atau gencatan senjata dengan imbalan pembebasan warga negara ganda. Menurutnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah mengacaukan formula pembebasan warga asing dan sekelompok tahanan dan mengganggu pembebasan 12 warga asing. Militer Israel disebut telah memasuki kondisi terdesak di jalur Gaza. Pejabat Hamas mengklaim setidaknya 10% pasukan Israel sudah terbunuh di Gaza. Pejabat Hamas Osama Hamdan mengatakan Israel menyembunyikan kekalahannya dalam perang di Gaza. Ia menjelaskan bahwa militer Israel sempat berusaha maju ke arah pertahanan Hamas. Namun mereka menarik diri karena di bawah tekanan serangan pejuang Hamas Palestina. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa penjajahan Israel di Palestina harus berakhir tanpa syarat. Selain itu juga harus menyetujui formula politik yang mengarah pada penarikan mereka. Lebih lanjut, Hamdan menyebut Israel belum dan tidak akan berhasil melepaskan diri dari lingkaran kekalahan pada 7 Oktober. Dia mencatat bahwa Hamas sejak awal sudah menuntut pertukaran tahanan secara penuh, juga bisa gencatan senjata dengan imbalan pembebasan warga negara ganda. Hamdan menyebut Netanyahu telah mengacaukan formula pembebasan warga asing. Pejabat Hamas menyebut proyek Amerika Serikat untuk membangun kembali wilayah Israel rusak. Menurutnya, pemerintah AS kecewa dengan kinerja Israel yang buruk. Sebaliknya, ia mengklaim Amerika terkejut dengan kinerja perlawanan Palestina. Pejabat Hamas Osama Hamdan mengatakan Palestina mampu memutuskan sendiri bentuk peta kawasan ini. KTT Arab menghadirkan kesempatan bersejarah untuk membangun fondasi untuk hal itu. Hamdan mengungkapkan bahwa Menlu AS Antony Blinken dalam kunjungan pertamanya ke wilayah Palestina yang diduduki mencoba membangun aliansi melawan perlawanan. Namun upaya AS di Timur Tengah tersebut gagal. Hamdan menegaskan perlawanan Palestina akan tetap berada di Gaza. Pejabat Hamas itu mengatakan bahwa Blinken juga gagal
gagal menyelesaikan kesepakatan untuk membebaskan warga negara ganda, terutama warga negara Amerika Serikat. Dalam kesempatan itu, Hamdan menyebut Israel menyembunyikan kekalahannya di Gaza. Ia mengklaim 10% pasukan IDF terbunuh di Gaza. Hamdan meyakini Israel tidak akan berhasil lolos dari lingkaran kekalahan pada 7 Oktober lalu. Konflik terbaru Israel dan Palestina telah memicu gelombang protes dunia. Proyek Data Lokasi dan Pariwisata Konflik Bersenjata atau ACLED menyebut konflik Israel-Palestina menyumbang setidaknya 38% protes global. ACLED telah mencatat 4.200 aksi unjuk rasa di seluruh dunia terkait konflik antara Israel dan Palestina, yakni yang terjadi pada 7 hingga 27 Oktober 2023. Mengutip Al Jazeera, Rabu 8 November, angka 4.200 demonstrasi mencakup 38% dari seluruh protes global selama periode tersebut. ACLED mengatakan 90% protes diadakan untuk mendukung Gaza, Palestina. Setidaknya 1.400 kasus terjadi di Timur Tengah dan Afrika. Berdasarkan negara, jumlah protes tertinggi terjadi di Amerika Serikat, kemudian diikuti oleh Yaman, Turki, Iran, dan Maroko. Sementara itu, 13% demonstrasi mendukung Israel dan 2% lainnya netral. Sebelumnya diberitakan Presiden Amerika Serikat Joe Biden mendesak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk melakukan jeda kemanusiaan. Biden meminta Israel berhenti perang di Gaza selama 3 hari. Waktu tersebut akan digunakan untuk membebaskan sandera dan memasukkan bantuan kemanusiaan ke Gaza, Palestina. Proses pengiriman senjata-senjata ke Israel mengalami hambatan di pelabuhan. Beberapa pelabuhan di Spanyol menolak berurusan dengan kapal yang memuat senjata menuju Israel. Serikat Buruh di Pelabuhan Barcelona pada Senin 6 November menolak senjata-senjata dikirim ke Israel untuk membantai warga Palestina. Keputusan ini berupaya mendorong pelabuhan-pelabuhan Spanyol lainnya untuk mengikuti jejaknya. Demikian disampaikan Sekretaris Serikat Pekerja OEPB Josep Maria Diop. Para serikat buruh juga menuntut gencatan segera di jalur Gaza dan mencari solusi damai terhadap konflik. Mereka menyebut PBB telah gagal menjalankan perannya. Diketahui OEPB adalah satu-satunya serikat pekerja yang mewakili 1.200 buruh pelabuhan di Pelabuhan Barcelona. Diop mengatakan organisasi-organisasi yang mendukung perdamaian dapat membantu serikat pekerja mengetahui kontainer mana yang berisi peralatan militer. Dia yakin ada pengiriman militer dari Barcelona karena itu adalah pelabuhan yang memindahkan semua jenis barang. Otoritas Pelabuhan Barcelona menolak berkomentar dan mengatakan mereka tidak memiliki data mengenai pengiriman militer. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersikeras ingin mengalahkan Hamas di Gaza, Palestina. Negara Yahudi tersebut ternyata memiliki rencana jangka panjang untuk menguasai wilayah kantong yang terkepung tersebut. Memasuki bulan kedua perang terbaru, Netanyahu mengungkap beberapa indikasi mengenai rencana Israel setelah perang tersebut. Dalam wawancaranya, Netanyahu mengatakan Israel akan memiliki tanggung jawab keamanan secara keseluruhan di Gaza untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Ia menjelaskan Israel perlu mengawasi keamanan jalur Gaza setelah pertempuran selesai untuk mencegah serangan di masa depan. Rencananya, jika diberlakukan, tampaknya akan menghentikan pendudukan kembali Gaza secara penuh, sebuah tindakan yang telah diperingatkan oleh AS dan negara-negara lain. Perdana Menteri Israel itu mengatakan tujuan serangan tersebut adalah untuk menghancurkan Hamas. Namun ia tidak menyebut siapa yang harus memerintah wilayah tersebut setelah Hamas hilang. Masih belum jelas apakah otoritas Palestina yang menguasai beberapa bagian tepi barat dapat berperan dalam mengatur wilayah tersebut. Di Israel tampaknya terdapat dukungan politik yang luas terhadap pendirian Netanyahu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.